Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi, dan hari ini saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu pantaskah kita bahagia. Semua orang pasti akan pantas bahagia. Semua orang tentu akan pantas mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan mereka mengikuti aturan syariat real dari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kemarin saya sudah menyampaikan dua yang harus dilalui. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah memperbanyak bersyukur. Iman dan takwa harus selalu menghiasi diri kita. Di dalam ayat Al-Quran bahkan dikatakan bahwa alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Quran surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, ketentraman, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Hal ini sudah saya sampaikan kemarin. Hari ini saya akan melanjutkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah orang hendaknya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang suka beristighfar itu artinya berarti dia sudah merasa bahwa ada sesuatu yang dia lakukan atau ada kesalahan yang dilakukan dan dia ingat dosa tersebut. Maka orang yang semacam ini akan memperbanyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, maka hatinya akan merasa tenang, hatinya akan tentram, dan hatinya akan penuh dan diliputi dengan kebahagiaan. Kenapa? Istighfar adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati bisa menjadi tenang, hati bisa menjadi tentram. Ketentraman hati inilah sumber dari kebahagiaan seseorang. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah ila ajalin musamma. Dan beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah, kemudian tobatlah kepada Allah. Allah akan memberikan kesenangan yang baik sampai masa yang telah ditentukan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita mudah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Yumatikum, Allah akan memberi kesenangan, mataan hasanah, dengan kesenangan yang baik. Ini adalah janji Allah. Itu berarti seseorang yang memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosanya, maka orang tersebut akan diberi kesenangan dengan kesenangan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan yang baik ini juga merupakan sumber kebahagiaan seseorang, karena yang memberi kesenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya ulangi lagi bahwa kebahagiaan tidak akan diperoleh orang seseorang kalau tidak diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam ayat yang lain disebut yang apabila walladzina idza fa'alu, apabila mereka berbuat fahisah, kejahatan, kemungkaran, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, maka mereka beristighfar kepada Allah, lidunubihim, karena dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ini adalah salah satu sifat seseorang yang baik, yang mana bila kita merasa melakukan hal yang tidak baik, maka kita segera kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang sangat saya cintai, jalan yang keempat yaitu hendaknya seseorang berbuat baik dengan dilandasi keimanan. Seseorang yang suka melakukan kebaikan atau suka beramal yang baik dengan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal baik dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku beri kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan akan kami balas dengan pahala dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Ini adalah juga termasuk janji Allah. Siapa yang mau beramal baik, baik laki-laki atau perempuan, dengan dilandasi keimanan kepada Allah, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang membanggakan, kehidupan yang bisa menjadi sumber kebahagiaan. Dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hidup ini memang ada sesuatu yang harus kita jalani untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Maka seseorang yang tidak mau melakukan kebaikan, mana mungkin dia akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Terutama dalam hidup ini, hendaknya kita senantiasa ada ketertarikan, ada keterkaitan kita kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk kepada manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 112 juga disebutkan, duribat alaihimud dhillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Seseorang akan ditimpa kerendahan, ditimpa ketidakbaikan di mana saja berada, kecuali bihablim minallah, kecuali manusia tersebut ada hubungan dengan Allah, wa hablim minan nas, dan ada hubungan dengan manusia. Tentu saja hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ini adalah hubungan yang baik, bukan hubungan yang sebaliknya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita manusia di mana saja berada akan ditimpa kerendahan. Hatinya akan menjadi gelisah, gundah gulana, dan seterusnya apabila seseorang tersebut tidak ada hubungan, tidak ada interaksi yang baik dengan Allah dan interaksi yang baik kepada manusia. Artinya seseorang memang harus ibadah juga lebih bagus.
itulah yang akan bisa membawa seseorang mencapai kebahagiaan yang harus diraihnya. Maka ketika saya menanyakan kembali, pantaskah kita bahagia? Maka jawabannya adalah pantas sekali, asalkan kita tahu real-real yang harus kita lakukan. Asalkan kita tahu mana yang kita lakukan yang terbaik. Terutama adalah terakhir yang saya sampaikan tadi, kita akan meraih kebahagiaan itu apabila ada hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Sebelum saya akhiri, maka berarti ada 4 hal yang perlu kita lakukan kalau benar-benar kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan, yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak bersyukur dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga adalah banyak beristighfar, mohon ampun dan tobat kembali kepada Allah. Dan yang terakhir adalah berbuat baik, beramal soleh dengan dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering kita sampaikan dan sering kita dengarkan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saudaraku di mana saja berada yang sangat saya cintai, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.